mana Barito Putra berhadapan dengan Mitra Kukar. Sudah dimulai. Kita lihat Barito Putra masih dingin, masih umpan ke tengah langsung dan ada gol! Sebuah gol yang sangat baik dari Septian David Maulana, Bung Pei. Ya, satu serangan yang cukup menarik. Saya sudah katakan tadi bahwa pemain-pemain dari Mitra akan memberikan ancaman melalui sektor kiri atau juga sektor sayap, di mana kita lihat satu crossing yang sangat memanjakan dan Septian David Maulana akhirnya bisa mencuri gol keunggulan sementara bagi tim Mitra Kukar dengan heading yang tidak bisa diantisipasi, tidak bisa dipotong oleh Sahar Ginanjar. Kita lihat bagaimana satu kecerdikan dari seorang Septian David Maulana, pemain muda, pemain tim nasional Indonesia yang memberikan tekanan melalui heading dan akhirnya gol pertama. Ini dia, kita lihat crossing yang baik dan bam, masuk. Randy, sangat bagus sekali gol ini. Dan dia berada di belakang Evans, Bung. Ya, sedikit terlambat kita lihat di sini bagaimana seorang penjaga gawang sekelas Sahar untuk memutus atau memotong bola ketika memang tidak ada pemain defense yang melakukan duel di udara. Ini seharusnya area dari seorang Sahar ya. Betul sekali. Untuk memutus umpan silang tadi. Umpan langsung ke depan dan yang sangat baik. Sebuah heading yang membuat Jerry Mandagi sibuk. Melendang sudut bagi Barito Putra. Rizky Pora langsung ke depan gawang. Rizky Pora dan masih bisa ditip dengan baik oleh Jerry Mandagi. Kembali datang satu pemain. Rizky Pora susah. umpan ke depan Rizky Pora dan berbahaya. Hampir saja sebuah peluang yang sangat berarti bagi Barito Putra. Dan offside tampaknya, Bung Pei. Zulham Zamrun. Sebuah dribble yang stylish, Bung, dari Zamrun. Kembali peluang dari para pemain. Peluang tendang. Sangat berbahaya. Sebuah tendangan yang sangat baik dari Septian David Maulana, Bung Pei. Ya, tahu di sektor kanan dari Mitra seharusnya biasanya Gamal yang bermain ya. Betul. Gamal ini pemain senior juga selalu mempunyai kesempatan diturunkan di awal pertandingan. Namun di sini kita lihat Wiganda bisa Matias Cordoba. Masih bisa dihalau dengan baik oleh Jerry Mandagi. Kembali peluang datang dari Barito Putra, Bung Pei. Ini dia umpan terukur dari seorang Matias Cordoba pada Thiago dan masih bisa ditip dengan baik oleh Jerry Mandagi. Ya, itu yang jauh. betul. Kita lihat di sini. Tipis sekali dan Gary ya. Kurang bermanfaat kita lihat. Dan wasit Jumadi Effendi meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama dengan skor sementara 0-1 untuk keunggulan Mitra Kukar hasil dari gol seorang Septian David Maulana. Dan Sport One Lover kick off babak kedua sudah dimulai. Bola diawali dari anak-anak Barito Putra. Masih mencoba memancing para pemain Mitra Kukar untuk keluar karena CT masih bisa percaya kepada dua center back mereka. Umpan ke depan dan Ya, sangat berbahaya. Dua kali kita lihat mendapatkan umpan yang sangat matang ya. Thiago Cunha. Bagus sekali dan masih diberikan kepada Jerry Mandagi. Ya, ini satu kepada Amirul sama kepada Paulus tandang. Matias Cordoba kepada Ya, ini yang saya katakan tadi bahwa seorang Cunha membutuhkan umpan-umpan yang memanjakan dan kita lihat untuk kali pertama Matias Jesus Cordoba memberikan satu assist yang luar biasa sekali. Satu tendangan dengan efek memberikan umpan kepada seorang Thiago Cunha dan kita lihat tanpa kontrol melakukan sekali shooting yang sangat luar biasa. Thiago Cunha merubah kondisi, merubah skor yang ada dengan satu tendangan yang spektakuler. Gol yang sangat cantik, gol yang sangat indah, menyamakan kedudukan untuk sementara. Kita lihat di sini ya, bagaimana satu umpan dengan efek dan ini ya, kelas sekali. bam, masuk ke sudut gawang dari Jerry Mandagi. Kelas. Kali ini Jerry Mandagi hanya terpaku, tidak mampu menjangkau bola. Kita lihat sebuah bola yang sangat kelas dari seorang Thiago Cunha dan dia seperti berkata something like this. Ya, this is it. Di mana inilah kemauan dari seorang Cunha, seorang striker haus gol
dengan harusnya mendapatkan umpan-umpan matang, bukan sebagai seorang pekerja keras merebut bola. Dan ini kita lihat di babak kedua ini dribbling with the ball ya, ini yang membuat akhirnya ada perubahan di sana. Oh, ini kiriman, sebuah peluang dan kena pisar gawang dan masih bisa diselamatkan dengan baik. Sebuah peluang yang sangat terbuka dari Mitra Kukar, Bung Fen. Iya, dua peluang kita lihat di sini diawali oleh Jorge Gotor dan kemudian peluang dimiliki oleh Zilam Zamrul, heading dari Zilam, ini dia kita lihat. Iya, mengenai tiang gawang dan akhirnya bisa dibuang oleh Nazar tadi. Sebuah peluang yang harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Barito Putra kembali ke tengah sudut. Oh, In Kyun, tengah sudut yang jauh. Terlampau keras. Direct free kick. Bisa saja dimanfaatkan oleh seorang Matias Cordoba yang memiliki tendangan free kick yang sangat mematikan nampaknya. Rizky Poro dan Hansa Muyama, Michael Evans nampaknya membantu serangan ke depan gawang. Matias Cordoba langsung depan gawang dan sedikit di atas mistar gawang seorang Gary Mandagi. Ya, masih di atas tadi kita lihat. Di sini sudah mulai kelihatan ya kemampuan dari Matias Cordoba ya. Kita lihat adaptasi satu babak pertama tadi. Dan ini pemain yang baru dimasukkan. Kita menggantikan Yogi Radian tadi dari kubu Mitra Kukar. Abdul Rohim nampaknya ya masuk. Tipis saja di atas mistar gawang seorang Gary Mandagi. Peluang yang sangat disayangkan oleh Matias Cordoba. Tentunya Coach JT sudah mengetahui ya kualitas dari Matias Cordoba karena juga bermain untuk Pinang FA ya bersama dengan Coach JT. Kembali Dedi Hartono. Dedi kepada Thiago Cuna dan oleh Jorge Gotor. Kembali Thiago. Sebuah peluang Thiago. Kita lihat. Kita lihat bagaimana Gary Mandagi ya di jarak yang begitu dekat sekali. Gary masih mendapatkan refleks begitu dekat sekali. Gary masih mendapatkan refleks, mempunyai refleks yang sangat bagus untuk bisa menepis. Sayang sekali kita lihat di sini justru malah Thiago Cuna melakukan shooting sekeras mungkin. Padahal sebenarnya melakukan pressing kiri kanan gawang itu sudah sangat gampang untuk bisa mencetak gol. Ini kita lihat kesalahan dari Goto dan tenang keras sekali kita lihat Gary. Ini satu keuntungan dari Gary ya, dari Fortuna yang masih bisa melindungi gawang. Peluang yang bisa dikatakan 90%. Ya, harusnya terjadi gol. Ini kalau sama Randy selesai. Randy ya tinggal flashing aja selesai. Kira ini ya. Bisa dibuktikan di lapangan gitu. Besok Randy. Oke. Ya, kita di sini bagaimana ya sayang sekali kesempatan dari Thiago Cuna. Thiago Cuna merasa dirinya ditarik tadi oleh Michael Evans. Dan tradisi dari Hansamu menggoyang-goyang jaring dari gawang Mitra. Kita lihat Diam-diam tapi pasti Bung Barito mulai terus menekan. Kita lihat bercanda antara September dan juga Hansamu ya. Jebolan dari U17 yang walaupun memang mereka sama-sama berbeda kostum, namun kita di sini mereka memang akan serius ketika mereka saling berhadapan nanti. Kita lihat di sini saling menjaga tumen. Kita lihat umpan ke depan. Oh, sebuah peluang asli dari penguasa limit. Barito bukan sebuah peluang. Depan gawang. Ya, kita lihat bagaimana Dedi Hartono pergantian, betul sekali pergantian yang saya pikir sangat efisien. Dan kita lihat bagaimana Dedi akhirnya membalikan keadaan menjadi unggul. Barito bersatu. JT kita lihat Papito, he's the man. Kita lihat bagaimana perubahan yang luar biasa. Akhirnya kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Mitra di sektor pertahanan membuat keunggulan bagi tuan rumah. Dan kita lihat sorak-sorai Papito dengan keunggulan. Sementara ini dia kita bagaimana yang ulangnya. Crossing dari tim Cuna, heading dan ini dia baik sekali tendangan balik dan ini kita lihat dan bam, masuk. Tidak ada kesempatan kembali bagi Gary untuk bisa menepis bola. Hanya bola datar dan berada di antara sela-sela dalam Gary Mandagi dan seorang pemain dari Mitra Kukar membuat keunggulan bagi Barito Putra. Kita lihat ekspresi dari seorang JT Jackson F. Thiago begitu berbulu Ya, api-api, betul sekali. Kita di sini bagaimana JT yang begitu antusias menyambut gol keunggulan sementara dari Dedi Hartono. Dan Ramadan jauh ke depan, tidak ada teman yang menyambut di sana. Serangan balik bagi kubu Barito. David Lali umpan ke depan. Ada Rizky Pora berbahaya, Bung. Itu Rizky Pora. Sebuah
apakah sangat baik dari Gary Madagi, Bung. Ya, bagus sekali kita lihat serangan cepat di mana tadi mendapatkan bola running kita bola di sektor tengah dan kali memberikan bola ke daerah di mana Rizky Pora muncul sebagai pemain false nine dan akhirnya tendangan yang mampu ditepis oleh Gary Madagi. Cepat bagi Mitra ya. Betul sekali. Ini kita lihat bagaimana Sepuluh untuk meminta tidak maju Gary Madagi dan ya ini dia kita lihat bagaimana tepat sekali ya di mana memang ketika apabila Gary Madagi maju bola akan di lob dan sangat luar biasa kembali ke lapangan ada David Lali begitu nampak begitu gempal David Lali shooting David Lali dan berbahaya namun arahnya masih jauh dari gawang seorang Gary Madagi. Ya, di sini mereka bermain dengan false nine, artinya di sini memang tidak ada pemain khusus yang diplot di sektor striker. Ini yang membuat konsentrasi pertahanan daripada pemain Mitra Kukar agak sedikit bingung ya. Pemain mana yang harus dijaga? Betul sekali. Karena semua pemain bergerak di daerah pertahanan. Ada Rizky. Dan kembali ke lapangan serangan. Oh, Valentino begitu agresif. Adalah Vitali, masih David Lali di sana. David Lali umpan ke tengah, tidak ada rekan yang menyambut. Tidak ada seorang striker ya. Kita lihat kembali terus ya. Kalau saya mungkin di sini. Rizky Pora luar biasa. Trik yang luar biasa ya. Rizky nampaknya terus. 3 orang. Ya, ingin menunjukkan kualitasnya Rizky Pora. Pemain yang memang sudah lama sekali ya. Kalian tuh artis suara Rizky Pora. Ini juga Bung Randy bisa melakukan ya. Maka disiapkan Joy Sorongan yang tampil kesehatan dalam laga sebelumnya. Dan inilah dia kick off babak pertama Derby Kalimantan. Tim tamu Barito Putra dengan jersey tandang hitam kuning memulai lebih dulu serangan dari sektor kiri menuju kanan layar kaca, sedangkan Mitra Kukar dengan jersey kuning hitam akan mencoba keluar dari tekanan di sisi kanan menuju kiri layar kaca. Jorge Gotor tadi. Dan kembali aksi dari Andre Agustiar yang begitu memukau. Adakah kontak di sana? Sebuah umpan terukur dan langsung tercetak gol pembuka yang sangat mengejutkan bagi Barito. Dan dia aksi dominasi dari Mitra Kukar diakhiri dengan sepakan dari Hendra Adi Bayau merubah kedudukan keunggulan bagi tim tuan rumah 1-0 dalam derby kali ini. Kita lihat bagaimana Mitra Kukar langsung menggejot determinasi, kecepatan, intensitas, dan Inkyun adalah arsiteknya. Dialah yang penetrasi masuk ke area penalti, melepaskan cutback, terperangah pemain-pemain belakang dari Barito. Hendra Adi Bayau masuk, hanya mendorong bola dan keunggulan bagi Mitra Kukar. Kita lihat pergerakan luar biasa Tommy Welly dari sektor sayap mereka. Valentino terlambat menutup dari Hendra Adi Bayau. Andre Agustiar coba masuk di blok. Kita lihat ada Abdul Gamal atau Syahroni ya. Iya. Obstruksi dari Syahroni tadi sebenarnya mengganggu Andre Agustiar. Ingin manfaatkan kelengahan di sektor dari pertahanan Barito Putra. Gagal juga tadi Fajar Handika, dan bahkan ada 3 pemain bertahan dari Barito yang seakan switch off melihat pergerakan dari Hendra Adi Bayau yang tidak sama sekali terdeteksi, cepatkan bola ke gawang yang tidak terkawal lagi. Ya, reaksi yang terlambat ketika bola bergerak seperti menontonnya. Iya. Inilah menit-menit awal, kecepatan temponya yang langsung digenjot. Inisiatif, kendali coba diambil Mitra Kukar. Taker Barito mencoba berkreasi, mencoba membongkar rapatnya pertahanan dari tim tuan rumah. Rizky Rizal di Pora, kontrol yang apik dari Rizky Pora. Kali ini peluang bagi Rizky Pora, bergerak masuk. Rizky Pora! Super fantastis aksi dari Rizky Pora untuk menjawab tantangan dari tuan rumah Mitra Kukar dan membalas gol 1-1, dan game is truly on di Derby Kalimantan kali ini. Saya tidak bisa berkata-kata. Rizky Pora kelas. Iya. Rizky Pora kelas. Sejak tahun lalu, sejak AFF 2016 dan musim ini, penampilannya makin percaya diri, makin nyaman sebagai sayap kanan. Bayangkan, kita lihat Saiful Ramadan, dia tekuk di area penalti, lalu dia shooting. Jorge Gotor juga bloknya menjadi salah. Kontrol bola yang prima, kita lihat Rizky Pora kelas. Saiful Ramadan selesai di sini, Erwin selesai di sini, dan blok Jorge Gotor menjadi tidak berarti. Dia taruh flashing ke pojok kanan dari gawang Joy Sorongan. Gol ke-7 Rizky Pora bagi Barito Putra.
inside out terhadap Saiful Ramadan, membiarkan terduduk Jorge Gotor melewati hadangan dari Herwin Tri. Upaya yang sangat-sangat magis dari Rizky Rizaldi Pora. Tentunya pemain yang begitu diandalkan oleh Jackson Thiago dengan sambutan yang sangat-sangat melegakan di bench Barito melihat aksi dari superstarnya kembali menjadi penyelamat dan menjadi pemain yang membuka pundi-pundi gol bagi Barito dalam derby yang sangat penting kali ini di Aji Imbut. 1-1 dan semakin menarik tentunya. Beginilah akhir dari babak pertama derby kali. Midman semakin terdengar juga chance-nya, dan juga Bartman yang tidak hanya hadir di Aji Imbut namun juga ada Bartman landasan Ulin yang melakukan nobar di seluruh penjuru Kalsel, dan juga tentunya Bartman Korwil Barabai yang nonbar di sekretariat bagi Barito Putra. Dan kembali kali ini tekanan dari tim tuan rumah yang coba langsung keluar untuk lebih agresif melalui kaki Hendra Adibayau. Berdiri bebas, Kino. Ada space bagi Ingino dan Marcelo. Ketika Anda membiarkan Ingino berdiri bebas seperti ini dan bisa melirik pergerakan dari Marcelo Santos, dan harus membayar mahal dengan membonya gawang dari Barito. Sebuah pergerakan apik dari Marcelo Santos menyambut umpan terukur dari Ingino, dan Mitra Kukar kembali unggul dalam derby Kalimantan 2-1. Poinnya, kuncinya adalah momen di mana Ingino berdiri bebas. Bagaimana mungkin gelandang membiarkan arsitek serangan dari Mitra Kukar berdiri bebas? Kita lihat dengan kaki kirinya, dia taruh bola, sangat memanjakan Marsley, dan sulit bagi Aditya Harlan membendung sundulan seperti ini. Gol ke-10 bagi Marsley. Sangat disayangkan Nazar juga tadi nampak terlambat hanya melihat pergerakan dari Ingino dan tidak langsung menyergap, dan begitu luar biasanya lompatan dari Marcelo mencetak golnya yang ke-10 membuat pesta kembali bergemuruh di Aji Imbut Tenggarong dengan gol apik dari Marcelo Santos, dan kembali unggul Naga Mekes di hadapan pendukung setia mereka. Naga Mekes sedang mempertahankan reputasinya. Keangkeran Aji Imbut coba mereka pertahankan meski babak kedua masih lama berjalan. Iya. Kita lihat ada kegesaran, saling korek, sangat terbuka tadi. Galakannya tekanan, semakin impresifnya kombinasi serangan ketika masuknya Yogi, dan juga semakin membaiknya penampilan dari Bahtiar membuat penyerangan dari tim tuan rumah semakin hidup. Dan kali ini sepak pojok, bola dihadapi oleh M. Bahtiar, umpan berbahaya dan Gotor! Banyak orang yang mengatakan dia adalah back yang kurang mampu menjaga pertahanan dilakukan dengan baik, namun dia bukti dalam 2 laga terakhir Gotor tidak hanya impresif dalam bertahan, namun kali ini sebuah heading terukurnya mampu diarahkan ke pojok gawang dari Aditya Harlan, menambah keunggulan Mitra Kukar di hadapan Midman 3-1. Belum lepas dari kagetnya gol Marsley ke gawang Barito. Sepak pojok, bola mati. Kita lihat Gotor menang duel ke pojok kiri, ke tiang jauh. Aditya Harlan hanya terperangah. Sulit. Inilah gol yang bisa memukul psikologis Barito Putra. Keunggulan 3-1 menjadi pekerjaan berat bagi Barito. Terlalu mudah bagi Jorge Gotor memenangkan duel di tiang jauh menghadapi Douglas Parker tadi. Dan sebuah sapuan tajam dengan Mitra Kukar untuk ketiga kalinya dalam derby Kalimantan. Dan 2 gol cepat dicetak kurang dari 4 menit di babak kedua ini menjadi pukulan yang sangat-sangat telak bagi Jackson Thiago dan juga Barito Putra. Syahroni ya. Cukup menarik keputusan sang eksekutor bagi Barito. Sebuah sepakan terukur dan langsung memberikan gol Willian Lira Souza. Oh, Willian Lira ya. Gol di debut bagi Willian Lira Souza. Akankah mampu membangkitkan semangat juang dari Barito Putra, Laskar Antasari yang berupaya tentunya mencuri angka dalam kunjungan mereka ke Aji Imbut. 1 gol sudah dicetak untuk memperkecil keunggulan dari Mitra Kukar. Tenang tadi menunggu John Sorongan bergerak, dan inilah dia aksi dari Willian Souza memperkecil keunggulan dari tim tuan rumah 3-2. Iya, gol debut dari William Lira mengecoh penjaga gawang Joy Sorongan. Gol pertamanya dari titik penalti bagi Barito Putra. Sisa waktu yang sangat terbatas. Kita lihat. Akankah drama kembali terjadi ketika Barito
Ya, nampaknya di babak kedua ini kehilangan akal, justru mendapatkan satu jalan melalui celah titik putih. Aaron Evans sulit tadi, bola meninggalkan lapangan, masih ada waktu. Bola dipotong oleh Marceles Santos dan nampaknya akan mengakhiri perjuangan dari Barito Putra. Demikianlah akhir dari derby Kalimantan yang begitu dramatis, di mana akhirnya Mitra Kukar setelah 3 torehan hasil yang minor mendapatkan perbaikan dengan mempersembahkan kemenangan bagi Midman yang mengisi stadion dari Aji Imbu Tenggarong.